Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di Radar Korbriska TV. Selama beberapa waktu ke depan, kami akan membawakan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya, Nur Oktaviani. Baik pemirsa, hingga saat ini pandemi COVID-19 masih menghantui negara di berbagai penjuru dunia, khususnya di negeri kita tercinta, Indonesia. Dari antara news mengabarkan bahwa Indonesia telah mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona pada awal bulan Maret 2020. Dampak yang kita rasakan hingga saat ini sangat mempengaruhi berbagai sektor yang ada, di antaranya sektor pendidikan, pariwisata, dan sektor perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pada tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian yang luar biasa, di mana ekonomi domestik terkontraksi sebesar 2,1% dan hingga kini perekonomian di Indonesia masih belum kembali stabil. Kemudian pada sektor pendidikan juga mengalami perubahan yang signifikan, khususnya pada sistem pembelajaran yang kini dilakukan dengan sistem daring. Tentu dari perubahan sistem ini masih ada saja kendala yang dialami. Salah satunya yaitu disebabkan oleh terbatasnya akses ke perangkat komputer dan smartphone. Kendala ini masih banyak dialami terutama oleh pelajar yang berasal dari desa dan pedalaman. Setelah itu, pada sektor pariwisata juga mengalami penurunan kedatangan wisatawan yang sangat drastis. Kondisi ini tentunya juga membuat industri pada sektor pariwisata khususnya di Bali yang mana sudah memasuki low season. Penurunan kunjungan wisatawan ini terjadi karena diberlakukannya penutupan sementara pada penerbangan langsung dari dan ke berbagai tujuan. Berbagai upaya penanganan dilakukan untuk menghindari dampak dari pandemi COVID-19, di antaranya seperti menerapkan kebijakan PPKM. Dari Info Denpasar mengabarkan bahwa Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kebijakan PPKM ini akan berlaku terus selama pandemi COVID-19. Kebijakan ini diterapkan guna meminimalisir tingginya mobilitas yang terjadi di berbagai daerah serta mengurangi laju penularan COVID-19 terutama di Pulau Jawa dan Bali. Di tengah masa pandemi ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan itu, pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat selama masa PPKM diberlakukan. Akan tetapi, hingga kini masih ada beberapa masyarakat di berbagai daerah, terutama di Provinsi Bali yang belum menerima bantuan tersebut. Sehingga pada 23 Agustus 2021 terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di depan kantor Gubernur Bali. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan adanya bantuan sosial dari pemerintah secara merata selama PPKM ini. Di samping itu, kabar baik datang dari adanya pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah, khususnya daerah yang ada di Provinsi Bali. Menurut Gubernur Bali, Wayan Koster, hal ini berkat dukungan kuat dari pemerintah pusat yang telah mengalokasikan vaksin sebanyak 4,6 juta dosis vaksin yang diperlukan untuk 2 kali suntik. Mulai akhir bulan Juli 2021, dilakukan percepatan vaksinasi COVID-19 tahap kedua dengan target pada akhir bulan September 2021 mendatang. Untuk itu, akan dilakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif kepada pemerintah pusat agar Bali memperoleh tambahan jumlah vaksin sebanyak 1,4 juta dosis. Meskipun demikian, pemerintah tetap menghimbau agar masyarakat tetap waspada meskipun kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga Indonesia segera pulih dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Nur Oktaviani, pamit undur diri dan sampai jumpa.